Video-video tersebut memperlihatkan betapa ganasnya Laut Utara bagi para pelaut dan ahli maritim. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang keganasan potensi gas dan minyak yang melimpah, dan insiden-insiden tragis yang terjadi di Laut Utara. Laut Utara berada di antara pantai-pantai Inggris, Skotlandia, Norwegia, dan Denmark. Terkenal sangat indah dengan pemandangan fjord yang cantik, tebing kapur yang tinggi, dan pantai berpasir luas yang banyak dikunjungi wisatawan. Namun di balik kecantikannya, Laut Utara punya reputasi sebagai laut yang paling berbahaya di dunia. Gelombang besar, cuaca ekstrim, dan arus yang sulit diprediksi sering membuat para pelaut mengalami kesulitan saat melewati wilayah ini. Kapal besar pun tak jarang terjebak dalam badai yang dahsyat di sana. Zaman dulu Laut Utara bahkan bukanlah sebuah laut terpisah, melainkan daratan, danau, dan daerah rawan banjir. Viking yang tinggal di wilayah Skandinavia menggunakan Laut Utara sebagai jalur utama untuk kapal mereka, menunjukkan betapa mereka menguasai wilayah itu meski sangat sulit dilayari. Laut Utara digunakan dengan sangat intensif untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi pembuangan material pasir, pemasangan infrastruktur kabel dan pipa, kegiatan perikanan, hingga pemanfaatan luas laut untuk pembangkit listrik tenaga angin yang berada di laut. Banjir besar akibat badai pernah terjadi di pantai Laut Utara dan di Hamburg, Jerman, pada Februari tahun 1962, menyebabkan kerusakan serius di wilayah tersebut. Berbeda dengan Samudra Atlantik atau Pasifik yang memiliki kedalaman ribuan meter, Laut Utara adalah laut dangkal dengan kedalaman hanya sekitar 30 meter di bagian selatannya. Oleh karena itu, kadang-kadang saat badai, gelombang besar bisa mengangkat pasir dari dasar laut dan melemparkannya ke dek kapal dan membuat kapal menjadi tidak stabil. Selama bertahun-tahun kapal yang hilang karena badai yang parah telah menumpuk di dasar laut dan menjadi ancaman bagi kapal-kapal penangkap ikan yang sering menarik jaring. Salah satu wilayah yang langsung menghadap Laut Utara yakni pantai barat Skotlandia dikenal karena banyaknya kapal yang karam akibat dampak gelombang besar. Pantai di semenanjung yang mencakup sebagian besar Denmark dan sebagian Jerman telah lama disebut pantai besi. Menurut pelaut yang bekerja secara rutin di Laut Utara sana, ada satu masalah di perairan tersebut, adalah gelombang yang cenderung pendek. Gelombang-gelombang ini datang secara berulang-ulang dan mendorong kapal dengan keras. Meskipun gelombang-gelombang ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter saja, tapi mereka masih bisa mengganggu keseimbangan kapal-kapal besar yang tengah berada di lautan. Ketika badai melanda bagian timur Amerika Serikat, dampaknya mencapai Samudra Atlantik dan juga menyebabkan di Laut Utara, terkadang gelombangnya duduk dibuat, sehingga bisa terlihat dari satelit. Ricino juga mencatat walau Laut Utara jadi lebih tenang akibat perubahan iklim, tetapi sekaligus dapat mengakibatkan badai yang lebih buruk daripada sebelumnya. Meski begitu, Ricino juga menunjukkan bahwa Laut Utara bukanlah tempat dengan badai yang paling sering terjadi di dunia. Saat ini Samudra Selatan atau Lautan Antartika masih dianggap sebagai tempat dengan badai paling banyak, karena semakin besar wilayahnya tidak terhalang oleh daratan, memungkinkan gelombang raksasa terbendung. Gelombang setinggi 7 hingga 9 meter biasa terjadi di sana. Bahkan sebuah pelampung pernah mendeteksi gelombang raksasa lebih dari 20 meter pada 2018. Dan lalu lintas kapal relatif rendah di area tersebut. Selain gelombang besar dan cuaca yang tidak stabil, Briceno juga mengungkapkan bahwa pasang surut di Laut Utara sangat berpengaruh. Ini dapat membuat gelombang badai menjadi sangat berbahaya, terutama saat bersamaan dengan pasang laut tinggi. Gabungan pasang surut dan gelombang besar dari Laut Utara menyebabkan banjir pada 2013 yang menenggelamkan 1.700 rumah di Inggris.
Laut Utara mungkin tampak berbahaya dan menakutkan bagi banyak orang, namun di bawah permukaannya tersimpan harta karun berharga berupa gas dan minyak. Sejak tahun 1960, wilayah Laut Utara telah mengalami ledakan produksi minyak setelah Belanda dan Inggris menemukan cadangan minyak di sepanjang garis pantai dan perairan mereka. Pada tahun 1999, produksi minyak mencapai puncaknya dengan 2,9 juta barel per hari di Rock Continental Inggris. Produksi minyak di Laut Utara juga mencapai puncaknya pada tahun 2001 hingga mencapai 3,4 juta barel per hari. Untuk mengekstrak minyak dari bawah dasar Laut Utara, perusahaan minyak dan gas harus membangun platform pengeboran lepas pantai yang juga disebut sektor hulu minyak dan gas. Ini tentu memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi dan sistem keamanan dibandingkan pengeboran di daratan, apalagi berada di Laut Utara yang ganas. Untungnya platform pengeboran lepas pantai menghasilkan lebih banyak minyak setiap harinya. Menurut data dari National Whistleblower Center, saat ini ada setidaknya 184 platform pengeboran di wilayah Laut Utara. Dengan gelombang kasar yang sering dan cuaca ekstrim di Laut Utara, bekerja di platform pengeboran minyak di sana sangat dapat dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling berisiko dan berbahaya di dunia. Kadang-kadang terjadi kecelakaan di platform pengeboran, dan 2 diantaranya adalah yang paling buruk yang pernah terjadi di Laut Utara. Pada 27 Maret 1980, sebuah rig raksasa bernama Alexander Alkilam di Laut Norwegia dan tenggelam. Kecelakaan itu disebabkan oleh gelombang setinggi 12 meter dan angin kencang, menghancurkan platform dan menewaskan 123 orang dari 212 pekerja yang ada di atasnya. Kemudian pada 15 Februari 1982, insiden tragis menimpa Rish Ocean Ranger di Laut Utara, tepatnya di lepas pantai Newfoundland, Kanada. Rish ini terbalik dan tenggelam akibat badai besar di Laut Utara. Insiden ini disebabkan oleh kerusakan struktural dan kurangnya persiapan dalam menghadapi cuaca buruk. Keseluruhan 84 kru tewas dalam insiden ini, menjadikannya salah satu bencana paling tragis dalam sejarah rig minyak. Insiden lain terjadi pada 6 Juli 1988, platform minyak Piper Alpha di dekat pantai Scotland terbakar dan tenggelam, menewaskan 167 pekerja tambang minyak. Kecelakaan itu terjadi karena kesalahan komunikasi dan beberapa ledakan di dalam platform. Meski 61 pekerja selamat, namun dibutuhkan waktu 3 minggu untuk memadamkan api di platform. Selain rig, Laut Utara juga menyebabkan kecelakaan kapal yang tragis dan terkenal dalam sejarah. Salah satu insiden terkenal adalah tenggelamnya kapal Estonia pada tahun 1994. Pada malam tanggal 28 September, kapal feri Estonia mengalami bencana tragis saat badai hebat melanda Laut Utara. Kapal ini tenggelam dalam waktu sangat singkat dan menewaskan 852 orang di dalamnya. Insiden ini menjadi salah satu bencana maritim terburuk di Laut Utara dan memicu perdebatan tentang standar keselamatan di Laut Utara. Selain itu, Laut Utara juga menjadi saksi dari tragedi kapal selam Kursk pada tahun 2000. Kapal selam Rusia Kursk mengalami ledakan dan tenggelam selama latihan militer di Laut Barents Sea yang merupakan bagian dari Laut Utara. Insiden ini menewaskan semua awak kapal berjumlah 118 dan mengundang perhatian dunia. Insiden-insiden rig bersama dengan sejumlah kecelakaan kapal lainnya di Laut Utara menjadi pengingat akan ganasnya perairan ini dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh rig dan kapal yang beroperasi di wilayah Laut Utara. Dari cuaca buruk hingga risiko kacanya navigasi di perairan yang dalam dan berbatu, Laut Utara mempertegas pentingnya keselamatan, pelatihan kru dan peralatan yang handal dalam menghadapi kondisi maritim yang penuh tantangan. Inilah akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Eits, tunggu dulu, ada yang lupa nih, loncengnya juga diaktifkan biar tak ketinggalan video terbaru kita.